Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk yang belum nyalakan video, silakan dinyalakan videonya. Karena kalau saya record, itu nanti biar teman-teman kelihatan. Kalau enggak nyalakan video, blank ya, hitam gitu tampaknya. Walaupun kalian pakai profil PP. Ada foto profilnya maksudnya. Silakan dinyalakan videonya teman-teman. Oke, hari ini kita mulai belajar materi yang pertama kita. Saya sudah mengunggah juga di Google Classroom tentang distribusi tegangan di dalam tanah ya. Ini teman-teman coba cek untuk materi tersebut. Tuh, tadi kok belum terbuka ternyata. Sebentar ya. Saya buka dulu. Oke, ini ya materinya. Untuk yang pertama adalah distribusi tegangan di dalam tanah. Jadi mekanika tanah 2 ini lanjutan dari mekanika tanah 1 ya. Tapi untuk praktikumnya mungkin keduanya sama. Cuma ada sedikit perbedaan lebih di hitungannya. Dia levelnya lebih tinggi daripada mekanika tanah 1 seperti itu. Yang pertama itu tentang teori Boussinesq, kemudian ada beban titik, beban garis, dan selanjutnya ada beban merata segi 4, lingkaran trapesium, dan yang terakhir adalah metode distribusi 2V banding 1H. Kesemuanya ini sepertinya tidak saya berikan ya kalau untuk distribusi tegangan di dalam tanah, mengingat bahasanya banyak, tapi saya sudah memberikan buku yang saya berikan ke kamu. Mungkin hanya yang poin A sama B nantinya yang tersampaikan, karena kalau semua nanti tidak selesai karena hanya 14 kali pertemuan, tapi mungkin kalau misalkan 16 kali pertemuan bisa selesai harusnya. Cuma ini desainnya untuk 16 kali pertemuan, kayak gitu. Saya lanjutkan untuk ini. Untuk konsolidasi sendiri, yang pertama nanti diawali dengan pengertiannya, kemudian teori pengujiannya seperti apa, pengertian normally consolidated dan over consolidated itu seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan penentuan parameter konsolidasinya. Selanjutnya penurunan dan kecepatan konsolidasi, dan yang terakhir drainase vertikal. Ini sebagai pengenalannya seperti apa nanti. Kemudian untuk penurunan konsolidasi dan penurunan segera, terus kemudian penurunan totalnya. Referensinya saya sudah share e-booknya kan ya. Terus kemudian ada bacaan lain terkait mekanika tanah 2, silakan. Kalau teman-teman mau cari yang lain. Nah, ini masuk di pendahuluan. Jadi contohnya di Menara Pisa ini ya, dimulai di tahun 1173 untuk pembangunannya dan dihentikan di tahun 78. Nah, untuk studinya itu menunjukkan bahwa tanah sebenarnya tidak dapat menahan beban yang lebih lanjut pada saat penghentian. Jadi saat penghentian itu indikasinya tanahnya tidak dapat menerima beban kayak gitu. Makanya dihentikan. Awalnya Menara Pisa itu lurus, tapi semakin lama semakin miring kayak gitu. Jadi konstruksinya dimulai lagi di tahun 1278 dengan kondisi menaranya itu miring ke utara. Jadi diselesaikan untuk membangun kubahnya ini. Nah, konstruksi selesai di tahun 1370 dengan ketinggian 53 meter. Saat itu sudah merupakan bangunan tinggi. Gitu. Tapi ya itu kondisinya miring sebab perhitungan untuk prediksi tanahnya ya kasarannya itu masih kurang benar kayak gitu. Makanya sampai miring. Kalau di Indonesia kita biasanya juga ketemu jalan-jalan yang berkelok seperti ini, bergelombang. Nah, ini juga muaranya itu sebenarnya ada di tanah. Jadi nanti kalau kalian sebagai pelaksana jalan, pelaksana pekerjaan suatu jalan, kunci utama adalah pemadatan tanahnya untuk membuat suatu jalan itu bisa dikatakan awet. Kayak gitu ya. Setelah itu baru perkara aspalnya kayak gitu. Mengingat musuh utama aspal itu adalah air.
Jadi teman-teman kalau misalkan membuat pemadatannya itu kurang benar, terus kemudian campuran untuk aspalnya juga nggak benar, nah air itu akan mudah masuk rongga-rongga tersebut, makanya akan sering diketemukan untuk suatu bangunan jalan ya itu sering berlubang kayak gitu, terus kemudian ada retak-retaknya gitu. Padahal perencanaannya niatnya sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tapi sudah ada kerusakan. Nah, itu bisa buat catatan juga ya nantinya kalau misalkan teman-teman mengerjakan ulang kayak gitu. Jadi catatan untuk satu dinas terkait gitu. Biasanya kan kalau proyek itu kan tenderan ya. Halo. Sudah bisa di-mute dulu Mas suaranya. Tanah itu juga berpengaruh terhadap konstruksi bangunan. Contohnya kalau ada terhadap ketinggian tanahnya. Intinya kalau membuat suatu bangunan itu pemadatan intinya di situ dulu. Kalau kita memadatkannya itu nggak benar, pasti akan terjadi patahan-patahan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian nanti sebagai perencana itu wajib mempersiapkan dengan benar untuk kondisi tanah utama. Gitu. Yang terbaru itu kan kerjaan yang di Surabaya itu ya, sampai buat singhole itu. Katanya singhole, tapi ternyata enggak, itu dari kerjaan proyek yang di pinggir jalan itu. Dia berhubung waktunya itu mulai habis ya, kan harus disesuaikan dengan time schedule proyek ya. Kurva S-nya proyek itu belum sampai di level tersebut ya, level A. Jadi dia gimana caranya harus lembur dan bisa menyelesaikannya, akhirnya malah berimbas ke bangunan di sebelahnya jalan besar itu. Akhirnya pembangunan rumah sakit tersebut sampai sekarang dihentikan gara-gara membuat kesalahan fatal, membuat singhole di tengah jalan ini Surabaya beberapa tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Coba nanti di searching terkait isu tersebut. Itu gara-garanya mau ngeruk ya, mungkin tanahnya terlalu keras atau gimana, dia semprot air kayak gitu, ditambah air, akhirnya malah airnya nggak karuan kemana-mana ya, terus tanahnya ikut ambles. Selanjutnya pembebanan di atas tanah itu pasti imbasnya akan bertambah tegangan di dalam tanah. Kemudian tegangan yang terjadi di dalam tanah itu perlu dianalisis untuk selanjutnya diketahui dampaknya terhadap deformasi tanahnya, keruntuhan tanahnya. Nah, penambahan tegangan itu dapat menyebabkan apa saja. Yang pertama ada proses konsolidasi pada lempung jenuhnya, kemudian penurunan segera pada tanah pasir, dan yang terakhir adalah keruntuhan pada tanah. Makanya tanah itu bisa dikatakan kalau kita kasar terhadapnya, itu dia juga akan berdampak buruk. Ya, contohnya seperti bahaya tanah longsor kayak gitu ya. Jadi kita sebagai manusia itu juga harus sayang ke alam juga ya. Jadi nantinya biar alam juga sayang ke kita gitu. Jadi mungkin beberapa orang yang sekarang itu mulai banyak aktivis-aktivis yang lebih menggalakkan terkait go green kayak gitu ya. Jadi save to nature dan seterusnya kayak gitu. Kita juga sebagai mahasiswa, sebagai praktisi pendidikan gitu ya, itu juga harus tetap memikirkan gimana sih caranya contohnya ya, kalau kita sekarang tuh bisa memberikan kontribusi, misalkan ada limbah B3 itu nantinya bisa digunakan sebagai material bangunan apa kayak gitu. Jadi kan itu sebagai kontribusi kita anak teknik untuk sayangi bumi kayak gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Bisa biar bumi juga
sayang ke kita kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini gambar simulasi penambahan tegangan pada tanah ya. Jadi kalau misalkan ada satu bangunan di sini nanti tegangannya itu seperti ini. Dia akan semakin ada deformasi di bawahnya. Nah, ini gambar misalkan suatu bangunan. Ini ada rumah, kemudian ini ada menaranya ya. Nah, ini pembagian tegangannya, gambarannya seperti ini. Hitungan tegangan-regangan yang terjadi pada tanah itu berguna untuk menganalisis tegangan-regangan dan penurunannya settlementnya nanti. Kemudian sifat-sifat tegangan-regangan dan penurunan bergantung pada sifat tanah bila mengalami pembubaran. Nah, dalam hitungan tanah itu dianggap elastis, homogen, dan isotropis. Kenapa dianggap elastis? Karena tanah sendiri kalau bertemu dengan air itu contohnya ada di tanah lempung ya. Kalian tahu sendiri lempung itu seperti apa? Dia kan semakin ditambah dengan air dia kan semakin elastis ya. Jadi seperti itu untuk contohnya. Kayak gitu. Ini masuk di perhitungan sekarang. Tegangan untuk volumetrik pada material yang bersifat elastis itu dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Untuk delta V itu perubahan volume, V-nya volume awal, mu-nya rasio Poisson, E-nya modulus elastisitas. Tau X, tau Y, tau Z itu tegangan dalam arah X, Y, dan Z. Kayak gitu. Ini saya skip aja, nanti dilanjutkan di awal ya, masuk ke teori Boussinesq, ini yang beban titik. Jadi untuk intinya teori ini untuk pembebanannya itu digambarkan seperti ini ya teman-teman. Ini gambar tambahan tegangan akibat beban titik. Jadi dia nanti kalau misalkan ada beban titik, dia akan menuju ke satu titik ini gitu untuk mendapatkan delta tau delta tau ini. Kemudian anggapan dari teori ini itu tanah berupa material elastis, homogen, isotropis, dan semi tak berhingga. Kemudian tanah tidak mempunyai berat. Ini anggapan-anggapan di teori ini. Makanya dia menggunakan teori beban titik. Hubungan tegangan-regangan mengikuti hukum Hooke. Selanjutnya distribusi tegangan sama pada semua jenis tanah. Distribusi tegangan simetris terhadap sumbu vertikal. Selanjutnya perubahan volume tanah diabaikan dan yang terakhir tidak ada tegangan awal. Ini untuk perhitungannya, nanti kita bisa menghitung menggunakan tambahan tegangan vertikal, kemudian tambahan tegangan arah radial, tambahan tegangan tangensial, dan tegangan geser. Ini nanti tergantung dari porsi kebutuhan perhitungan kita nanti mau menggunakan yang mana. Kayak gitu, teman-teman. Jadi sesuai dengan soal. Kemudian ada juga perhitungan tentang faktor pengaruh tekanan vertikal untuk beban titik pada teori Boussinesq dan juga tambahan tekanan vertikalnya. Jadi untuk rumus-rumus tersebut memang kalau tidak kita aplikasikan ke soal itu nanti kalian pasti bingung. Jadi mending nanti kita bahas untuk contoh soalnya gitu aja ya, biar teman-teman nggak bingung nantinya. Ini gambar faktor pengaruh untuk beban titik didasarkan pada teori Boussinesq dan teori Westergaard oleh Taylor di tahun 1948. Kemudian ada ini juga gambar muka tanah dan gelembung tegangan ya, sama dengan yang pertama tadi. Jadi semakin ke bawah jika ada beban di atasnya, maka gelembung tegangan yang awal itu lebih stres daripada yang bagian bawah-bawahnya. Intensitas tambahan tegangan vertikal itu dapat diplot pada kedalaman tertentu. Kita sebagai perencana bisa menentukan nanti menggunakan berapa gitu.
Kemudian penghubung titik yang memiliki tekanan sama akan menghasilkan gelembung tekanan atau isobar tegangan. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita ada gambar pondasi telapak bujur sangkar seperti ini. Nah, kemudian dengan lebarnya 0,9 meter terletak pada kedalaman 1 meter. Pondasi menahan beban titik dari kolom dengan H sama dengan 85,41 kN. Hitung tambahan tegangan di bawah pusat pondasi titik B dan di sudut luasan titik A bila beban pondasi dianggap sebagai beban titik di gambar pertama ya, gambar sebelah ini, pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Anggaplah beban kolom menghasilkan tekanan pondasi neto pada dasar pondasi. Gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita di awal harus membuat gambarnya dulu, tampaknya seperti apa, tampangnya, kemudian dan denahnya ini untuk tampak atasnya. Jadi nanti dari gambar yang awal ini, kemudian kita tentukan dulu gambar denahnya. Kemudian selanjutnya kita baru mengasumsi beban titiknya ditinjau tegangan tambahan akibat beban I dengan mengabaikan berat pondasi sesuai dengan prinsip perhitungan teori Boussinesq. Bahasanya tanah itu dianggap tanah dianggap nggak ada ya tadi ya di sini. Tanah tidak mempunyai berat kayak gitu. Apa meter? Boleh. Sebentar. Nah, ini untuk perhitungan. Iya. Iya, ke belakang dulu itu aja. Iya. Ada. Ya di belakang. Ada. Oke. Jadi ini untuk kelanjutan hitungannya ya. Jadi karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan pondasi neto pada dasar pondasi, maka beban titiknya H sama dengan Hn. Jadi tadi kan ada nilai H-nya. H ini ya. Di awal tadi H-nya 8. Oke, jadi sesuai dengan di soal bahwa nilai H-nya adalah 85,41 kN. Berarti nilai H ini dianggap sama dengan Hn ya. Kita pakai 85,41 kN. Nah, untuk nilai A, bagaimana kok bisa dapat tabel seperti ini? Uraiannya ada di bawah ini ya. Untuk nilai R itu dapatnya dari 0,45 dikali dengan akar 2. Kemudian untuk yang B, jarak dari pusat beban R itu 0. Untuk Z ini sudah ditentukan dan RZ-nya nanti tinggal dibagi. Sebenarnya seperti ini. Nah, untuk tambahan tegangan di bawah sudut luasan pondasi titik A dan di pusat pondasi titik B, silakan nanti kembali lihat di gambarnya ini. Kemudian kita bisa nantinya menggunakan persamaan untuk menyelesaikan soal, kita pakai yang ini. Dah, itu dulu. Ya, ini untuk contoh soal yang kedua. Jika ada kolom 1, 2, dan kolom 3 dengan berat sesuai dengan gambar. Yang pertama, hitunglah tambahan tegangan vertikalnya pada kedalaman 2,5 di titik-titik 1, 2, dan 3. Ini sesuai dengan gambar. Jadi titik ini 1, 2, dan 3. Kemudian ditanyakan jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basah adalah 18 kN per meter kubik, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overburden? Overburden itu tegangan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titiknya. Jadi coba ini cara untuk menghitungnya. Kita bisa menggunakan awalnya kita perlu menentukan tegangan vertikal akibat tiap bebannya dulu. Itu perlu dihitung dengan nilai R per Z sama dengan yang awal tadi sebelum menentukan I. Kemudian tegangan vertikal dihitung dengan bersamaan seperti ini.
Selanjutnya, penyelesaian lanjutan dilakukan dengan tabel pada slide selanjutnya. Nanti ini ada tabelnya. Tegangan yang ditinjau adalah pada kedalaman Z sama dengan 25 meter. Nah, tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik, kita peroleh delta tau Z 14,2 tambah 36 ditambah 0,2. Dapatnya dari sini ya, nanti hitungannya diperoleh dari gambar ini, kayak gitu, dan seterusnya. Nanti untuk cara perhitungannya seperti itu. Nah, oke, ini beban garis nanti pertemuan selanjutnya saja. Oke, ini dari sini kira-kira mungkin teman-teman masih bingung ya untuk mencernanya karena sebab ini hitungan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak coba aplikasi ngitung, mungkin dengarkan saya ngomong aja masih bingung. Nah, nanti coba kalian analisis untuk contoh soal ini, terus kemudian kalian coba kerjakan soal yang sudah saya berikan di Google Classroom. Gitu ya. Oke? Oke. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan terkait penjelasan saya di awal ini, teori Kusines? Ada, Bu. Oke, silakan, Angel Bertus. Bentar, Bu. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Ya. Selamat siang juga teman-teman yang berada di kelas ini. Ya, selamat siang. Saya bertanya terkait tekanan tanah ini tadi, Bu. Berbicara tentang tekanan tanah kan tidak terlepas dari jenis-jenis tanahnya juga. Ya, benar. Nah, melihat jenis tanah yang berbeda kan, contohnya ada tanah merah, tanah liat, dan jenis tanah lainnya kan, itu apakah ada dampak atau perbedaan teknis pembangunan fondasi, Bu, terhadap sebuah pembangunan? Karena tekstur tanah, tekstur dari jenis-jenis tanah itu kan berbeda ya, Bu. Gitu. Oke, good pertanyaannya. Ya, benar. Setiap jenis tanah itu pasti beda treatmentnya. Jadi teman-teman nanti waktu jadi pelaksana ya, itu juga perlu memikirkan kayak kondisi tanah misalkan di Kalimantan tanah gambut sama di Jawa itu beda banget. Jadi kalau di sana nantinya pondasinya biasanya pakai ukuran yang berapa kayak gitu. Kalau untuk di Jawa kan biasanya pakai yang normal ya, tapi aplikasinya beda tempat itu pasti beda treatment untuk aplikasi pondasinya kayak gitu tuh. Itu pertanyaan yang bagus ini. Jadi gitu lagi balik lagi harus melihat kondisi tempat pelaksanaan sebelum kita nantinya mulai merencanakan juga. Survei itu penting nantinya ya sebelum merencanakan. Oke, untuk yang lain silakan. Sanggahan ya, Bu. Oke, boleh silakan. Terkait perbedaan teknisnya tadi ya, Bu. Contohnya tanah Jawa, Kalimantan itu kan berbeda. Nah, otomatis kan teknis pembuatan fondasi sebuah pembangunan kan juga berbeda ya, Bu. Nah, pada sebuah perbedaan pembangunan fondasi itu, Bu, apakah dari materialnya atau kedalaman dan juga volume fondasinya atau bagaimana, Bu, perbedaannya? Terletak pada sisi mananya, Bu? Iya, oke. Jadi kalau untuk pembuatan, saya rasa itu tidak ada bedanya ya kalau untuk buatnya. Cuma mungkin kedalamannya, kemudian treatment saat aplikasi gitu. Kebetulan kalau untuk kerjaan yang di Kalimantan, saya belum pernah tahu sih, belum pernah dapat kerjaan di sana gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang di Jawa sendiri, biasanya kan cuma dilubangi gitu aja ya. Terus kemudian pondasi langsung dipasang. Tapi kalau untuk di sana itu tanah gambut. Nah, minusnya saya belum pernah aplikasi di sana. Nanti tak coba sambil cari juga ya referensi gimana sih aplikasi penempatan pemasangan pondasi di sana. Kayaknya main di itu deh kedalaman mungkin ya. Kalau untuk tanah gambut, kalau untuk material sama kok.
Enggak apa-apa kalau menggunakan besi, aplikasi semen di kondisi tanah gambut ataupun kondisi tanah yang biasa kayak gitu. Itu kalau untuk saya. Soalnya saya belum pernah ke Kalimantan juga, kasihan ya saya ya. Jadi saya belum pernah main ke sana, terus kemudian juga tanah gambut itu kayak apa itu saya juga belum tahu gitu. Jadi saya masih sebatas di Jawa aja. Jadi taunya ya normal aja, tanahnya ya tanah yang warnanya cenderung merah, terus tanah apa itu namanya? Tanah lempung kayak gitu. Itu tok sih seringnya tahu gitu. Jadi nanti ya bisa dibuat penelitian juga ya, aplikasi pondasi kalau misalkan di tanah gambut itu nanti evaluasinya gimana, itu bisa juga nanti dijadikan satu penelitian kayak gitu. Kalau teman saya dulu kebetulan kalau yang di Jawa itu dia nelitinya tentang tanah lempung kayak gitu. Di tanah lempung jika ditambah dengan limbah B3 pakai fly ash itu nantinya bisa nggak sih digunakan sebagai material bangunan. Itu dulu kalau yang di teman saya ada yang seperti itu yang berhubungan dengan tanah itu ya. Oke, silakan next yang lain. Ada yang nanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Jadi nanti untuk soalnya, contoh soal itu coba dikerjakan dulu ya, dipahami. Nanti kalau nggak paham, silakan tanya by WA di grup kelas. Nanti saya beri umpan balik di situ. Sebab ya online kan ya terbatas seperti ini ya. Kalau misalkan nggak online kan enak, coret-coret di depan kelas, dijelaskan dan waktunya lebih lama. Ini mungkin teman-teman juga mau kuliah juga, jadi waktunya tumpang tindih gitu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Dari keterbatasan ini yang penting bisa jalan gitu aja ya. Nanti kita lanjut di WA kalau misalkan teman-teman WA grup, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait contoh soal tersebut. Saya sudah mengunggah di Google Classroom, nanti coba dibaca dan juga bukunya, coba e-booknya coba dibuka-buka juga ya, dibaca-baca juga. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bingung, cari di e-book juga nggak nemu, silakan kita buka forum di WA Group. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Belajar ya, saya harapkan tetap belajar walaupun ini belajarnya singkat gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tetap absen loh ya. Iya, Bu. Absen. Ya.